Halo, selamat datang kembali di rangkaian video Udu YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai skenario order to cash untuk consumable product. Nah, sebelum kita masuk ke skenarionya, kira-kira proses O2C itu terdiri dari apa aja sih? Jadi yang pertama, O2C itu dimulai dari sales order gitu. Konfirmasi dari quotation kan sales order atau pesanan gitu. Nanti dari pesanan itu diproses lalu akan dikirimkan atau delivery kepada customer. Kalau sudah dikirimkan, nanti akan muncul terbit customer invoice atau invoice yang diberikan oleh kita sebagai perusahaan kepada customer kita. Lalu kita akan receive payment atau cash in, kita menerima pembayaran atas barang yang di-order atau barang yang dikirimkan. Nah, nanti kalau misal sudah diterima uangnya, maka kita bisa konfirmasi bahwa invoice untuk barang atau pesanan customer tersebut itu sudah terbayarkan atau sudah lunas. Lalu skenario yang saya gunakan untuk video kali ini itu ada di PT Tulis Terbuka, merupakan produsen alat tulis. Nah, salah satunya pulpen. PT Tulis Terbuka pernah mengirimkan quotation kepada PT Jaya Merdeka yang mengirimkan RFQ kepada PT Tulis Terbuka untuk produk pulpen sebanyak 300 pieces. PT Jaya Merdeka akhirnya membeli pulpen kepada PT Tulis Terbuka. Nah, di internal PT Terbukanya itu, karyawan sales mengkonfirmasi quotation untuk customer PT Jaya Merdeka sehingga berubah menjadi sales order. Setelah itu, pengiriman barang diproses oleh staff warehouse sesuai jumlah barang yang diorder. Jadi jumlah barang yang diorder itu merupakan sama dengan jumlah barang yang dikirimkan. Lalu karyawan sales akan membuat dan mengirimkan regular invoice untuk customer. Customer akan membayar pesanannya setelah produk datang melalui transfer bank. Nanti pembayarannya itu akan dikonfirmasi oleh staff finance dan accounting di modul invoicing dari Udu. Mungkin kita lanjut ke tutorial Udunya. Nah, saat ini saya sedang berada di akun admin A. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya. Pertama dari usernya itu sendiri. Nah, di sini kita bakal pakai 3 akun, yaitu Vina Finance, Sarah Sales, dan Werning Warehouse. Untuk konfigurasinya bisa dipastiin kalau untuk finance itu dia di accounting, invoicingnya billing administrator. Terus Sarah Sales itu di salesnya administrator dan invoicingnya billing supaya dia bisa buat bill. Dan Werning Warehouse itu dia di bagian inventory-nya administrator. Serta purchase-nya user supaya bisa buat produk. Nah, sekarang kita akan mulai dari staff warehouse dulu. Karena kita perlu bikin produk, mempersiapkan produk gitu untuk skenario O2C-nya. Nah, ceritanya kan kita itu punya produk pulpen. Jadi di sini saya buat produk pulpen yang hanya bisa dijual karena tidak bisa dibeli karena kita yang produksi pulpen itu. Produk type-nya consumable dan untuk invoicing policy-nya dipakein order quantities aja supaya invoice-nya bisa dikirim sebelum atau setelah dikirimkan barangnya. Tapi di kasus ini dikirimkannya setelah barang dikirim. Untuk sales price-nya 2.000 dengan customer taxes-nya 11%, cost-nya 1.000 dan di sini ada internal reference PLPN 0001. Nah, selanjutnya kita perlu ke staff sales. Di staff sales ini kita juga perlu mempersiapkan
data customer untuk PT Jaya Terbuka. Jadi kita bisa ke bagian modul sales, terus kita ke order, kita ke bagian customer. Nanti kita buat customer PT Jaya Terbuka dengan tipenya company dan tambahkan data-data yang dibutuhkan, misalnya email. Nah, setelah customer, karena kita itu sebenarnya mulai O2C itu dari sales order, jadi kita perlu ada quotation terlebih dahulu. Di sini kita bisa membuat quotation untuk keperluan skenario. Jadi customer-nya itu tadi PT Jaya Terbuka, ad product-nya itu tadi adalah si pulpen. Expiration date-nya misalnya di 10 saja. Oke. Payment terms-nya immediate payment. Nah, kalau kita udah punya quotation, kita bisa memulai skenario dari O2C-nya. Jadi pertama kita harus ada di akunnya sales atau Sarah Sales. Kita buka quotation-nya, terus anggap ini sudah dikirim via email gitu sebelumnya. Karena kan kita sudah di tahap sales order, mau mengubah jadi sales order. Jadi dari quotation kita pencet confirm. Nah, maka quotation itu berubah jadi sales order. Berarti barang kan sekarang diproses. Kita ke akunnya Warni Warehouse untuk memproses pengiriman barang. Jadi kita ke modul inventory. Tadi dari produk, sekarang kita ke overview aja. Di sini di bagian delivery order itu harusnya masuk satu yang perlu diproses. Kalau kita buka, ini ada dokumen delivery order WH out 00001 untuk source dokumen sales order 1 seperti ini S00001. Nah, kita buka delivery ordernya. Terus di sini tadi saya tidak mengganti jumlah ininya ya. Tapi di sini sebenarnya kalau misal barangnya banyak itu tuh bisa diedit-edit. Tapi kan di sini kita anggapannya adalah barang dikirimnya langsung semua ya. Jadi kuantitinya tetap satu dengan dari demand yang satu juga. Mungkin saya bakal ulang aja. Di sini saya bakal cancel. Kita buat quotation ulang untuk keperluan skenario. PT JTBK, payment terms immediate payment, ad produknya pulpen dengan kuantitinya itu 300. Nah, jadinya 666.000, anggap di send by email. Oke, kita ulang skenarionya. Jadi di sini untuk menjadi sales order kita perlu konfirmasi quotation. Terkonfirm dengan nomor sales order S00002. Terus kita ke warehouse. Di warehouse kita ke overview, harusnya ada delivery order yang perlu diproses. Nah, terlihat ada dokumen delivery order WH out 0002 untuk source document 0002. Kita buka. Nah, di sini anggapnya di quantity kita tulis 300 karena semua barang dikirimkan, tidak ada yang dikirim lagi gitu. Jadi satu pengiriman. Jadi untuk mengkonfirmasi barang itu dikirimkan, di sini kita bisa klik validate. Nah, di sini karena setting saya itu validate delivery order masih menggunakan SMS text message, sedangkan saya tidak mau menggunakan SMS, jadi saya bisa disable SMS. Tapi kalau misalnya Anda tetap mau konfirmasi ada SMS-nya, bisa langsung confirm aja. Oke, di sini inventory-nya udah done ya statusnya. Di sini ada log-nya juga ready done. Nah, setelah dari pengiriman, kita balik lagi ke akun sales. Di akun sales ini kita bisa create invoice.
untuk membuat customer invoice. Dan sebelum itu kalau kita lihat juga ini udah berubah kuantitinya. Maaf saya salah. Kita create invoice dulu. Kita pilih regular invoice, tidak perlu pakai DP. Nah, kalau kita pencet tadi regular invoice, itu kita akan kebuat draft untuk invoice inv 2024-0001. Kita confirm supaya draft ini menjadi invoice yang resmi. Oke, kalau misalnya sudah terposted, itu harusnya di akun finance sudah ada. Jadi kita sekarang ke akun Vina Finance. Di akun Vina Finance kita bisa ke modul invoicing. Nah, di sini kalau kita lihat modul invoicing itu ada daftar invoice untuk inv 2024-0001 yang due date-nya today, statusnya posted tapi untuk payment-nya not paid. Nah, dengan asumsi kita sudah menerima pembayaran, kita akan meregister pembayaran customer. Jadi kita klik register payment. Karena menggunakan transfer bank, kita pilih bank. Terus kita pastikan amount-nya sudah sesuai, yaitu 666.000. Payment method-nya manual dulu. Lalu kita create payment. Nah, ini sebenarnya sudah di tahap akhir dari O2C, yaitu paid, dengan berubahnya status invoice menjadi paid. Kalau kita lihat ke sales, itu juga kita bisa lihat kalau ada lognya. Kita reload dulu. Ada lognya kalau misalnya invoice-nya tuh sudah berubah statusnya dari not paid menjadi paid. Dan kalau kita cek di inventory, kita ke bagian produk dan ke bagian pulpen. Nah, di sini itu terlihat in out-nya ini apa ya? Aktivitas keluarnya itu kuantitinya 300 dan statusnya juga done. Sekian skenario saya untuk O2C order to cash. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.